Ngirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh Deddy Mulyadi ada demagogi itu. Kirim ke barak itu. Bagaimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Mulyono, Mulyadi sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity itu. Siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambetura itu. Naif sekali gubernur ini kalau gitu. Sangat naif. Karenanya kita gugah di forum ini, Pak Deddy. Saya melihat betapa luar biasa ya upaya para elit politik di dalam rangka menjatuhkan Kang Deddy Mulyadi. Ya, ada yang mengatakan bahwa KDM sebagai gubernur konten. Ada yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi sebagai lambe turah, gubernur lambe turah. Banyak sekali stempel-stempel yang dilayangkan oleh orang-orang kepada Kang Deddy Mulyadi. Tentunya di dalam rangka untuk menjatuhkan nama Kang Deddy Mulyadi. Anda itu, wahai para elit, karena kalau kita cermati sama-sama, yang mencoba untuk menjatuhkan KDM itu adalah para elit politik. Kalau masyarakat mah mensupport saja apa yang kemudian dilakukan oleh Kang Deddy. Kenapa? Karena apa yang dilakukannya sangat berkontribusi terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Faktanya demikian. Masyarakat itu sudah mulai jengah terhadap orang yang terlalu banyak berteori tanpa ada praktek di lapangan. Indonesia ini nggak kekurangan orang pintar dari dulu. Teori itu kita makan tiap hari dari orang perorangan. Ya, tetapi apa boleh buat? Satu kali lagi, masyarakat sudah muak dengan orang yang terlalu banyak berteori tanpa ada praktek. Dan KDM orang yang tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu banyak ngomong, praktek langsung di lapangan. Dan itu kemudian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan kita sebagai masyarakat merasakan langsung dampaknya, manfaatnya Pak. Maka siapapun aja kalian yang mencoba menghantam Kang Deddy dari berbagai sisi, itu mohon maaf tidak akan didengar. Karena kalian hanya bisa cuap-cuap. Begitu poinnya kok. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Yang terakhir tentu saja ingin saya sampaikan, dan ini sangat mengerikan. Kalau Pak Deddy Mulyadi, siapa gubernur ini? Gubernur yang sangat lambetura itu macam-macam. Dia mengatakan saya akan mengongkosi seluruh UMKM 10 juta kalau dia bisa vasektomi. Saya akan ini yang akan itu. Masa untuk penyelenggaraan Kormi tidak bisa mengutus utusan? Wah, ini betul-betul itu luar biasa. Dia kan kontennya luar biasa setiap hari itu. Masa dia bisa mengongkosi anak nakal untuk dididik di Kodam Siliwangi, tapi untuk utusan Kormi ke NTB tidak mampu melakukan itu. Naif sekali gubernur ini kalau gitu. Sangat naif. Karenanya kita gugah di forum ini, Pak Deddy, silahkan utus Kormi Jawa Barat ke NTB. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Andi. Nanti kita laporkan ke Kang Deddy nih. Ya mudah-mudahan lah beliau nonton ini. Kalau sekelas Kang Deddy tidak bisa mengutus kontingen ke NTB itu memalukan. Sangat memalukan. Mudah-mudahan beliau tonton raker kita ini, RDPU kita ini. Oh, kemudian itu sedang memberikan masukan ya Kormi
urusan olahraga ya. Masa Jawa Barat tidak bisa ngirim utusan katanya ya. Bahwa itu sedang mengirim masukan, iya. Tapi kenapa harus ada ngomong dengan tensi sinisnya luar biasa sebagai gubernur Lambe Turah? Apa maksud dan tujuan Anda menstempel KDM sebagai gubernur Lambe Turah? Bukankah Anda ingin menjatuhkan Kang Deddy? Nggak bakalan jatuh. Anda yang justru akan jatuh. Siapa itu? Anggota DPR RI ya? Tolong catat namanya siapa itu, cari ya. Lalu di dapil mana dia berada? Apakah di dapil Jawa Barat atau di luar Jawa Barat? Kalau Jawa Barat, tandai oleh masing-masing masyarakat. 5 tahun ke depan silahkan pertimbangan. Apa pertimbangkan? Layakkah masih mau ingin diwakilkan suara kita oleh dia? Dan itu kalau di dapil wilayah Jawa Barat. Malam akan dibahas di ELC khusus. Mulyono, terbitlah sekarang Mulyadi. Orang menggunjing KDM. Ini ngomong teori, ini ngomong teori, ini ngomong teorinya. Rocky Gerung yang ngomong kayak gitu, ya dia tidak punya kebijakan untuk melaksanakan apapun. Dia hanya bisa cuap-cuap. Setempel buruk seburuk apapun yang kemudian Rocky layangkan kepada KDM, ya tidak akan berarti apa-apa. Dia mendungu-dugukan pengikut Kang Deddy. Dia katakan mentolol-tololkan penonton KDM. Silakan semua dari kita sebagai penonton Kang Deddy, mau kita ditolol-tololkan, mau kita didungu-dungukan. Parah banget ya kita itu sebagai penonton KDM. Di mata Rocky Gerung sebagai orang dungu, sebagai orang tolol. Bisa apa dia? Hanya bisa ngomong kan. Berani gak dia turun praktek nyalon jadi apa gitu untuk memperbaiki atau untuk mempraktekkan teori-teori dia di dalam membangun bangsa ini? Mau nggak? Bisa atau tidak? Bakal dipercaya oleh masyarakat apa tidak? Udah jelas tiba pada kesimpulan kita ini orang dungu, kita ini orang tolol. Tapi ya oke lah, nggak jadi soal karena itu memang watak dia. Semua orang menggunjing. Ada para politisi yang kemudian juga mendukung, membela bahwa kemudian ini adalah di ruang demokrasi dan orang bebas menyampaikan pendapat sesuai dengan kepentingan politiknya masing-masing. Itu ya iya. Tapi kita sebagai masyarakat jangan terjebak hanya di wilayah narasi. Oh bener nih, apa yang disampaikan oleh Bang Rocky ini benar. Lalu kita ujung-ujungnya menghujat misal KDM gara-gara menerima narasi Rocky. Lalu pertanyaan kita, teori-teori Agung Rocky ini, siapa yang bisa mempraktekannya? Katakan demikian. Jangan sampai kita ini sebagai masyarakat diprovokasi oleh satu orang untuk menghujat semua pemimpin di republik ini. Pokoknya di mata Rocky semuanya orang jelek kecuali Anies Baswedan. Kan begitu poinnya. Di mata Rocky semua pemimpin ini orang goblok, orang dungu kecuali Anies. Apakah kita mau menerima justifikasi itu? Apakah kita mau ikut larut di dalam pikiran Rocky? Kalau saya mah nggak mau. Kalau saya pribadi nggak mau. Dia mendungu-dungukan kita karena menonton KDM.
Dia mentolol-tololkan kita karena menonton KDM, mengikuti gerak langkah, mengirim ke barak militer katanya. Itu sesuatu yang sangat keliru. Dihujat habis-habisan. Dan terus apa yang kemudian ingin dilakukan Rocky di dalam pembinaan kepada anak-anak siswa di Republik ini, di Jawa Barat khususnya? Apa? Biarkan anak-anak itu nakal secara pikiran. Ya, kalau nakal secara pikiran itu bagian daripada kreatif. Barak militer itu hanya akan mendisiplinkan tubuh. Iya, kalau kenakalan itu di dalam kerangka berpikir. Ya, tetapi kalau sudah tubuh yang katakan berbuat nakal, kan mestinya di barak didisiplinkannya, Pak. Karena praktek kenakalannya bukan praktek kenakalan di dalam kerangka sedang berpikir, tetapi sudah kebablasan, membacok, membunuh. Ini merugikan orang. Kan faktanya demikian. Banyak anak orang tua yang angkat tangan di dalam hal ini. Jadi memang tubuhnya yang mesti didisiplinkan. Karena nakalnya bukan di dalam rangka nakal pikiran. Tapi tubuh yang sudah nakal. Itu yang mesti bisa dibaca. Jadi satu kali lagi, saya sepakat bahwa anak-anak remaja itu sedang berada di dalam fase kenakalan pikiran. Kreativitasnya sedang tumbuh. Saya sepakat. Anak saya masih kecil sih. Kalau dia coret-coret di tembok, saya biarkan, saya nggak marahi. Karena itu dia sedang kreatif. Bahkan malam-malam itu, saya pernah menemukan anak saya sedang menumpahkan seluruh minyak goreng dan banyak macam-macam yang ada di dapur itu ditumpahkan di dalam satu wajan. Saya nggak marahi. Itu sedang tumbuh kreativitas. Pikirannya sedang tumbuh, sedang kreatif. Mau ngapain, A? Saya nanya kayak gitu kan kepada anak saya. Lagi goreng. Itu nakal yang kreatif. Katakan, kadang-kadang kan orang tua nggak tahan. Lalu kemudian ketika melihat anaknya kayak gitu memarahi, itu salah. Itu sedang kreatif. Di dalam rangka sedang tumbuh anak kita itu. Pengen segala, pengen apa-apa dicoba. Pengen tahu banyak hal. Begitu. Nah, itu saya sepakat. Katakan nakal di dalam kebaikan. Tapi kalau sudah bacok, bunuh, tawuran, itu bukan ekspresi pikiran yang mesti didisiplinkannya. Diarahkannya bukan pikiran, tetapi tubuh yang mesti diarahkan. Tubuhnya yang mesti didisiplinkan. Ngerti nggak? Saya nggak lantas sekeren apapun Rocky berbicara. Saya nggak menerima 1000%. Coba cerna, amati, lalu simpulkan ulang apa yang menjadi kesimpulan Rocky. Bagi saya keliru juga. Karena akarnya bukan kenakalan di dalam kreativitas pikiran, tapi sudah tubuh yang nakalnya. Maka yang harus didisiplinkannya adalah tubuhnya. Biarkan pikirannya liar, tapi tubuhnya harus didisiplinkan. Karena bahaya. Ya, begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, semua orang di berbagai arah menyerang, menghantang KDM. Kita sebagai masyarakat Jawa Barat, jangan sampai bergeser sedikit pun. Karena ya silakan aja rasakan. Beliau menjadi pemimpin selama ini udah baru berapa bulan, belum 1 tahun, baru 100 hari kerja. Sudah banyak sekali perubahan yang beliau lakukan. Dan itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Untuk kita, demi kita, demi Jawa Barat. Istimewa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.